ini nanti tuh paus kita tuh mau dateng nih Mo ke Indonesia kan. Sebenarnya tujuannya tuh apa sih Mo? Mau jenguk saya. Gereja harus berkembang, tetapi juga gereja juga nggak boleh terlalu terbuka begitu saja. Itu batasan-batasannya itu seperti apa sih, Mo? Sinode yang disuarakan oleh para uskup. Nah, itu sebenarnya apa sih, Mo? Kalau sinode biasanya para uskup-uskup saja atau orang-orang yang diundang begitu. Oh, kalau konsili Kalau emang yang konsili diundang siapa, Mo? bisa awam, bahkan Oh, bisa gitu. non-Katolik. Cara memilih paus gitu ya. Ini setahu saya ya, karena di dalam kan kita nggak tahu. Iya, betul. Bisa aja mereka sweet gitu kan ya. Gambreng. Selamat siang. Romo silakan Ya, duduk. mohon maaf, permisi, Iya. permisi. Iya, silakan Romo, silakan. Romo mau cemilan apa? Kita ada sate-satean, ada kerupuk-kerupukan juga. Oh, semua aja dikeluarin. Boleh semua dikeluarin. Nah, ini Oh, Romo. ya. Silakan. Seadanya ya Romo ya. Makasih, Bu. Ya, silakan Romo. Romo duduk. Ya. Aku mau nanya-nanya Nanya nih mau sekalian. Waduh, belum apa-apa sudah ditanya. Boleh sambil Makan Oh Romo. iya. ngobrol-ngobrolnya. Sebenarnya mau nanya dikit aja sih, Mo. Apa itu? Tentang gereja Katolik lah pokoknya. Oke. Jadi kan kalau misalnya gereja Katolik nih kita tahu memegang teguh tradisi gitu ya Mo. Ya. Nah, aku penasaran aja sih sebenarnya di zaman sekarang nih kan udah berkembang ya Mo. Tapi gimana sih caranya gereja Katolik tuh tetap mempertahankan tradisinya gitu? Memang dalam tradisi gereja Katolik harus mengalami perkembangan. Apalagi dalam Konsili Vatikan kedua, Paus Yohanes yang ke-23 mengatakan kan gereja harus berkembang, gereja harus bertransformasi gitu. Sehingga gereja tidak boleh menutup diri terhadap perkembangan zaman. Tetapi juga gereja juga nggak boleh terlalu terbuka begitu saja, sehingga yang namanya nilai-nilai tradisional itu ditinggalkan. Perkembangan-perkembangan yang dulu sudah berkembang baik itu dilupakan begitu ya. Misalnya liturgi kita kan sudah dari zaman dulu seperti itu misalnya Nah, gitu udah ya. ada ya, Mo, dari Udah dulu. ada. Kalau kita terlalu melihat perkembangan zaman sehingga mengubah liturgi ya jadinya kacau ya. Jadi yang tradisi yang sudah ada tetap dipertahankan, tetapi juga gereja mesti melihat perkembangan zaman. Misalnya zaman dulu kan katanya gereja itu dunia adalah pusat dari tata surya. Tapi gereja akhirnya terbuka pada ilmu pengetahuan, mengubah cara pandangnya. Dunia bukan lagi pusat tata surya tapi matahari. Dan semacam itu contoh dari keterbukaan gereja dari zaman sekarang. Menarik Romo. Tapi sebenarnya Batasan-batasan antara apa sih yang harusnya gereja Katolik pertahankan dan apa yang harus dikembangkan, itu batasan-batasannya itu seperti apa sih, Mo? Ya, batasannya tentu berkaitan dengan moralitas, berkaitan dengan dogma, berkaitan dengan ajaran kitab suci gitu ya. Ya batas-batas yang nggak bisa di otak-atik lah. Tetapi misalnya kalau hal-hal yang menunjang itu ya kita bisa melihat segala sesuatu bisa berubah. Misalnya liturgi ya, seperti tadi saya katakan dulu hanya boleh pakai organ. Sekarang ya bisa dalam misa khusus pakai gitar, pakai tari-tarian dan lain sebagainya. Jadi yang menunjang itu bisa dikembangkan, tetapi yang inti, yang utama ya sudah secara dogmatis nggak bisa dirubah ya itu batasannya di sana. Oke. mungkin kalau misalnya dari aku nih Nangkepnya gambaran-gambarannya tuh kayak misalnya nih, Mo, ada misa inkulturasi ya, kayak misalnya adat Jawa, kita bisa pakai lagu-lagu yang nuansa Jawa, terus mungkin pakai masukin gamelan-gamelan juga, tapi kan untuk misanya sendiri kan tetap berpegang sama acuan yang udah ada gitu ya, maksudnya Mo. urutan tata liturginya, tata liturginya sama, nggak bisa sama. dirubah-rubah. Doa-doanya sama, nggak bisa Iya. dirubah. Walaupun bahasanya berbeda-beda, tetapi ya
bacaan dan doanya sama, seperti itu, urutannya sama. Nah, tapi kalau kayak gitu mau sebenarnya bisa dibilang nggak sih kalau gereja Katolik itu konservatif kalau dari pandangan Romo? Gereja Katolik konservatif, kalau menurut saya ya, dengan adanya Konsili Vatikan kedua itu mengubah wajah gereja yang dulu konservatif menjadi gereja yang transformatif. Transformatif ya. Jadi berarti. gereja yang sekarang ini menurut saya adalah gereja yang transformatif, bukan yang konservatif. Kalau konservatif kan kesannya konotasinya kaku gitu ya, nggak mau berkembang, ya udah gitu-gitu aja gitu ya, nggak mau terima kritik misalnya gitu ya. Tapi yang transformatif kan ya berkembang sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Romo silakan dimakan. Oh ya, terima kasih. Mari. Silakan, Romo. Mbak beli. Oh iya Mas, mau beli apa? Mbak, saya mau beli nasi gudeg 1 bungkus. Oke, siap. Pakai sambal nggak? Pakai, saya suka pedes. Oke. Pembayarannya mau pakai apa? Cash, tunai? Mau QRIS. Oh, pakai gitu. Saya nggak punya tunai sekarang. Oke. Sip. Ditunggu ya Mas. Oke, jangan lama-lama ya. Ada Romo ternyata di sini. Pak. Selamat pagi, Mo. Selamat pagi. Duh, mau beli sarapan nih, Mo, buat kerja sekalian. Oh, langsung kerja nih habis ini. Oh, langsung kerja, Mo. Waduh. Jadi minggu-minggu tetap kerja sih. Mantap pokoknya. Iya. Mo, Yuk. mumpung ada Romo nih, Mo. ada Kemarin apa tuh saya tuh baca suatu artikel. Yes. Artikel yang dia tuh ada kata-kata sinode. Sinode yang disuarakan oleh para uskup. Nah, itu sebenarnya apa sih, Mo? Kayak sinode itu apa sebenarnya? Ya, sinode itu dari bahasa Latin ya, yang artinya rapat bersama lah. Oh, rapat. Bahasa sederhananya rapat bersama untuk membahas suatu masalah tertentu atau hal tertentu sehingga nanti hasilnya bisa menjadi apa? Kalau ini konteksnya sinode di gereja ya, kalau di gereja? akhirnya jadi bahan pastoral atau fokus pastoral dari suatu kuskupan atau suatu konferensi atau suatu gereja universal begitu. Kalau sinodenya tingkat kepausan. Oh, berarti sinode ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Jadi misalnya kepausan berarti Kalau kepausan berarti yang bersinode itu adalah uskup-uskup seluruh dunia. Kalau sinode konferensi biasanya kalau konferensi itu kan artinya sebuah persekutuan uskup-uskup yang ada di suatu negara tertentu. Berarti Kalau kuskupan ya berarti ya apa namanya rapat atau hal yang membicarakan berkaitan dengan pastoral di kuskupan tertentu. berarti dalam rapat itu membicarakan masalah-masalah atau isu-isu tentang gereja gitu ya, Tentang Mbak, kurang gereja lebih? tentu saja, tapi juga nggak melulu tentang hal-hal yang bersifat rohani gitu atau kitab suci atau apa, tapi juga bisa bersifat isu-isu dunia, misalnya perdamaian dunia atau tentang apa namanya relasi antar umat beragama seperti itu. Biasanya kalau sinode gitu mau ada waktunya nggak sih? Misalnya apakah setiap berapa tahun sekali atau setiap bulan atau apa gitu, Mas? Ya biasanya sih kalau sinode apa namanya kepausan itu biasa 10 tahun atau 55 tahun sekali. Kalau di kuskupan atau konferensi biasanya ya bisa 5 tahun sekali. Atau di kuskupan ya kalau kuskupan ini tergantung situasional. Kuskupan Agung Jakarta baru 2 kali sinode umum gitu ya. Ini ketiga nih karena berkaitan dengan sinode universal yang dicanangkan oleh Bapak Paus tahun 2022 yang lalu. Itu kapan, Mau? Tadi ketiga itu kira-kira kapan? Ini tahun 2022 sampai 2023 sebenarnya, tapi karena pandemi ya, jadi diundur sampai 2024. Untuk dunia ya, tapi untuk Jakarta sendiri sudah selesai tahun lalu 2023. Oke. Nah terus mau kayak kan kita kan udah tadi kan udah konferensinya sudah diadakan. Nah lalu biasanya tuh untuk hasilnya sendiri mau hasil sinodenya itu ada tertuang di dalam dokumen khusus atau misalnya dalam apa gitu sih, Mas? Ya biasanya hasil dari di sinode-sinode itu ada dokumen-dokumen yang dibuat, misalnya sinode tentang keluarga. Akhirnya kepausan Bapak Paus membuat dokumen gereja tentang pastoral keluarga. Atau sinode tentang anak muda. Akhirnya dikeluarkan dokumen tentang bagaimana pendampingan dan pengembangan iman orang muda. Gitu. Berarti memang jadi ada nggak hilang gitu aja gitu ya. Berarti memang ada misalnya per tema gitu ya, mau ada keluarga atau ada anak muda atau mungkin yang lain gitu ya. Iya. Oke, sip, mau.
saya udah paham sih sekarang. Siap. Ternyata sinode itu jadi kayak kita jadi tahu nih, ternyata di keuskupan itu juga ada itu, di kepausan pun juga ada itu. Gitu. Ya. Mantap, Mo. Ya, sinode itu istilahnya rapat bersama Rapat lah. bersama ya. Iya, iya. Sip. Mas Damar, Ya, oh. silakan ini makanannya. Nah, terima kasih udah datang ternyata. Oke. Bayarnya tadi pakai apa? Pakai Kris ya. Kris. Iya. Transfer aja ya, nanti aku iya. WA nomornya. Siap. Oke. Oh, gampang. Makasih ya, Mbak. Makasih ya, Masih Mas. mau saya Mari, Mas. berangkat Mari, kerja mari, dulu ya. mari, ya. Siap. Makasih, Mari Mas. Mo. Oke. Kayaknya saya juga mau gudeg nih Oh, kayaknya. mau pesen gudeg juga, Mo? Iya. Oke, sebentar ya, Mo. Siap. Romo silakan Ya, ini minumnya terima jeruk kasih. anget. Ya. Sambil minum, Mo. Ya, terima kasih. Kan. Tadi aku kan nguping dikit ya pembicaraan sama Mas Damar tadi. Kan Romo ngomongin sinode gitu ya. Nah sebenarnya Hasil dari sinode itu yang tadi konsili Vatikan atau gimana, Mo? Kalau konsili Vatikan itu kan sama seperti sinode, tapi namanya saja yang satu konsili, artinya dia lebih banyak mengundang orang. Kalau sinode biasanya para uskup-uskup saja atau orang-orang yang diundang begitu. Oh, kalau konsili Kalau emang yang konsili diundang siapa, Mo? bisa awam, bahkan Oh, gitu. bisa non Katolik, orang-orang non Katolik, Oh, gitu. tokoh-tokoh agama lain biasanya juga diundang kalau konsili. Kalau sinode ya intern lah biasanya begitu ya. Jadi dari konsili itu, pertemuan itu menghasilkan dokumen konsili Vatikan. Dokumen ya tergantung, kalau konsilinya di Vatikan ya akhirnya jadi konsili Oh, Vatikan. oh berarti bisa ada konsili yang lain ya, Mo? Iya, misalnya di Yerusalem pernah dibuat konsili ya, konsili Yerusalem, di daerah di Konstantinopel pernah dibuat, jadi namanya konsili Konstantinopel. oh gitu. Kalau di Jakarta mungkin dibuat di Jakarta ya namanya konsili Jakarta misalnya. Oh, tapi itu pasti harus ada paus atau gimana? Mo? Kalau konsili pasti harus ada paus. Harus ada paus. Ya, kalau sinode ya sinode kepausan. Oh. Jadi kalau sinode keuskupan ya belum tentu dihadiri. Oke. Paus, Tapi ya. terakhir ada konsili itu kapan sih, Mo? Konsili terakhir tahun 65 ya, konsili Vatikan kedua ya. Oh, itu konsili terakhir, Mo. Berarti udah lama banget ya. Lama banget. Udah lama banget. Ya, Oke. 60 tahunan lah ya. Iya, iya. Iya, iya. Tapi aku penasaran sih, Mo. Diadakan konsili itu tuh sebenarnya kalau apa gitu? Kalau misalnya mau melakukan apa? Ya konsili atau sinode ya berarti ada sesuatu yang mau dibahas bersama begitu ya. Mungkin tingkatannya akan lebih dalam atau lebih luas kalau konsili karena mengundang banyak pihak gitu ya. Misalnya kalau dulu konsili Vatikan kedua dibuat karena menganggap itu apa yang bisa dilakukan gereja untuk dunia dalam kondisi situasi pasca perang dunia kedua. Waktu itu kan kacau dan lain sebagainya, kekerasan atau kemiskinan melanda di banyak negara Eropa terutama lah ya. Nah, Paus Yohanes ke-23 melihat gereja mau buat apa nih terhadap situasi dunia global yang sedang tidak baik-baik saja. Oke, makanya Buat konsili Vatikan yang Konsili kedua waktu itu. Atau sinode yang sekarang, sinode kepausan yang besar ini tahun 2022, Paus Fransiskus melihat gereja mau buat apa nih pasca COVID gitu ya. pasca orang-orang mengalami tantangan dalam pandemi yang tidak diduga-duga itu gitu ya, pasti menimbulkan banyak dampak yang luar biasa. Nanti bagaimana gereja kita semua menyikapi hal itu, maka dibuatlah sinode yang kemarin. Jadi mungkin kalau misalnya dari intensitasnya ini lebih memungkinkan sinode itu lebih sering dibuat gitu ya, Mo, kayaknya. Bisa demikian karena ya apa istilahnya yang diundang dan yang Cakupannya dibahas kan kecil ya? cakupannya lebih kecil. Oke, menarik. Nah, ngomong-ngomong, kalau setiap konsili itu kan harus ada paus, Mo. Ya. Sebenarnya peran paus ini tuh seperti apa sih kalau di gereja Katolik? Oh, ya kita kenal ya ada banyak paus di dunia. Maksudnya dari awal gereja berdiri sampai sekarang, istilah paus itu mau menunjukkan dia yang memimpin secara rohani ya keseluruhan gereja Katolik, karena dialah yang memimpin hierarki. Hierarki itu kan tingkatan kepemimpinan dalam gereja. Yang rendah itu berdasarkan tabisan, pimpinan dalam gereja berdasarkan tabisan.
Kan pertama diakon, tabisan diakon, imam, uskup. Nah, sedangkan paus itu bukan tabisan, dia jabatan. Antara mereka uskup-uskup yang ada di dunia ini dipilihlah satu untuk jadi pemimpin mereka. Jadi kayak apa ya? Yang pertama dari antara yang pertama itulah gitu. Primus inter pares namanya kalau bahasa kerennya ya. Oke. Nah, Tapi mau aku penasaran sebenarnya kalau misalnya uskup kardinal itu tuh gimana tuh hierarkinya di gereja? Nah, kalau uskup tadi kan adalah tabisan. Tabisan itu adalah rahmat dari Allah yang diberikan kepada manusia untuk memimpin jemaat, memimpin gereja. Sedangkan kardinal itu adalah jabatan, status yang diberikan oleh gereja kepada orang-orang tertentu, bisa imam, bisa uskup, bisa awam, untuk menjabat suatu jabatan tertentu. Misalnya di Vatikan itu kan kayak negara ya. Nah, di negara itu ada menteri-menterinya biasanya. Nah, para menteri itu selain dia mungkin imam, ya diberikan jabatan kardinal untuk jabatan tertentu. Misalnya kardinal atau menteri urusan agama, jadi dikasih jabatan. Atau dia memimpin suatu lembaga tertentu, ya diberi jabatan kardinal. Atau dia juga uskup. Nah, kalau uskup kita, Ignatius Suharyo diberikan anugerah kardinal, ya sebagai jabatan dia waktu itu yang memimpin konferensi wali gereja di Indonesia, diberi itu. Dan sekaligus juga dia punya wewenang untuk dipilih dan memilih paus. Kardinal itu, jadi nggak semua uskup bisa dipilih atau memilih jadi paus, hanya mereka yang diangkat jadi kardinal. Jadi pemilihan paus itu yang berhak untuk ikut itu adalah yang mereka yang jadi kardinal gitu ya? Mereka yang jadi kardinal dan di bawah 80 tahun. Di bawah 80 tahun. Ya, kalau di atas 80 tahun kepilih ya paling cuma 2-3 tahun ya. Biasa aja ya. Jadi dipilih bawah 80 supaya agak lebih lama. Karena jabatan itu kan seumur hidup ya biasanya ya. Tapi ada batas umur paling muda nggak sih untuk paus mau? Paus nggak ada. Ya pokoknya dia jadi kardinal usia berapa ya bisa dipilih. Gitu. Misalnya dia jadi kardinal di usia 45 tahun misalnya. Bisa. Terus dia dipilih jadi paus, ya udah. Bisa. Oke. Kayak Paus Yohanes Paulus kedua itu sekitar 45-46 dipilih jadi paus dia. Nah, tapi itu kalau jabatan kardinal itu sendiri ada masanya juga nggak? Kardinal enggak. Nggak ada Kardinal masanya. ya tergantung seumur hidup kalau Umur hidup juga berarti ya? Tapi kalau uskup sampai usia 75 tahun. Uskup sampai 75. Uskup yang menduduki jabatan tertentu gitu ya. Dia sampai usia 75 tahun, dia nggak jadi tetap uskup, tapi emeritus. Ya. Emeritus itu pensiun gitu ya. Uskup pensiunan lah istilahnya. Tapi nanti berarti dia ada nggak uskup yang baru juga. Uskup yang baru, tapi dia nggak memimpin suatu keuskupan tertentu. Tapi tetap bisa memimpin gereja juga kan, pastor sebagai pastor. Oh iya pasti, karena kan bisanya masih masih melekat. Oke. Nah, kan ini nanti tuh paus kita tuh mau datang nih ke Indonesia kan. Sebenarnya tujuannya tuh apa sih kedatangan paus itu? Mau jenguk saya. Berarti nanti datang ya? Ke Pulau Gebang nanti ya. Iya. Enggak lah, pasti bukan itu ya. Ya sebagai kunjungan, sapaan kepada umat Katolik di Indonesia. Sebenarnya sudah sebelum pandemi beliau sudah punya rencana untuk datang, tapi waktu itu kesehatannya menurun dan apalagi ada COVID pandemi sehingga tertunda dan akhirnya baru semoga bisa dilaksanakan awal September tahun ini. Oke, awal September ke Jakarta ya? Jakarta sama Kalimantan ya kalau nggak salah. Beritanya begitu. Beritanya ya, tapi belum tahu ya. Bener atau enggak kita Mungkin nungguin informasi resmi lebih aja lanjut, nanti ya, ya, Mo. ya. Permisi Mo, makanannya sudah jadi. Iya, mari. Mari silakan dihidangkan. Terima kasih. Wah, kayaknya lagi bahas seru-seru ya Mo ya? Waduh. Boleh nih saya ikut Iya, tanya-tanya nih Mo. Oke. Ini saya mau tanya Mo. Waduh.
ini sih mengenai paus ya Mo ya. Ya. Nah, paus itu tuh siapa sih Mo yang milih? Apakah kita sebagai masyarakat Katolik ikut terlibat juga dalam pemilihan paus atau gimana nih Mo? Oh iya, tadi saya sudah bilang ke Raran ya, bahwa yang bisa memilih paus itu adalah para kardinal. Jadi mereka yang diangkat sebagai kardinal dan berusia kurang dari 80 tahun, itulah yang berhak untuk memilih paus dalam satu acara yang namanya konklav. Yang milih itu bukan kita-kita, bukan romo-romo. Bahkan tidak semua uskup juga bisa milih paus, tapi uskup yang jadi kardinal lah Yang bisa yang untuk bisa memilih milih gitu kan. ya, paus dan dipilih untuk jadi paus. Paus, oh, Iya, gitu ya, dia bisa ya, milih ya. dan bisa dipilih seperti itu. Kalau prosesnya itu gimana sih Mo? Prosesnya ya. Proses perjalanan itu tuh kan kayak mungkin ada tanda-tanda khusus nih Mo, ya Oh, kan? iya. Kalau orang itu terpilih nih sebagai paus nih, orang ini terpilih nih, nah tanda Iya, kayak iya. apa sih Mo? Cara memilih paus gitu ya. Ini setahu saya ya, karena saya belum pernah milih. Lah ya. Tapi iya. sejauh yang umum, informasi yang umum gitu ya, karena di dalam kan kita nggak tahu. Iya betul. Bisa aja mereka sweet gitu kan ya. Gambreng ya kan, kita nggak tahu. Pimpa ya kan. Cap-cip Cipcup. Tunjuk-tunjuk ya. Tapi yang setahu saya dan mereka kayak pemungutan suara gitu. Oh. Mereka dikumpulkan di satu tempat di namanya Kapel Sistina di Roma. Mereka nggak boleh keluar, mereka HP dan segala macam alat komunikasi disita lah istilahnya, atau dibuat, disingkirkan gitu ya. Sehingga pure murni mereka sendiri. Jadi mereka kumpul di surat suara harus berjumlah 2/3 dari jumlah orang yang kardinal yang datang terpilihnya. Kalau belum quorum, maksudnya belum Iya. 2/3, ya diulang lagi. Oh, di rolling lagi gitu Di-rolling ya, Mo, lagi, ya? dipilih Oh, lagi. iya, Nah, iya, kertas-kertas hasil pilihan tadi dikumpulkan dan dibakar di perapian gitu ya. Nah, kalau belum quorum nih, belum terpilih nih. Nah, kertas itu dibakar, dikasih bubuk warna hitam supaya asap yang keluar itu hitam warnanya. Nah, kalau hitam wah belum ketemu nih, dari luar kita bisa lihat prosesnya belum Kelihatan selesai gitu ya. nih, belum kelihatan. Oh, iya. Nah, kalau sudah 2/3 terpilih satu nama, kertasnya tetap dikumpulkan, dibakar, tapi diberi bubuk warna putih. Jadi sehingga asapnya itu keluar warna putih. Pas di orang-orang yang datang di luar itu lihat, wah udah putih nih, waduh berarti terpilih. Iya sih, Nah, soalnya setelah inget itu- yang waktu pemilihan paus kita, Paus Fransiskus Fransiskus. ya, kan lihat-lihat di TV juga kan banyak orang yang nungguin kan di Vatikan. Iya, betul. Ada cerobong asap, oh cerobongnya hitam berarti belum Iya, kepilih. menandakan Asapnya gitu hitam. ya. Iya, asapnya hitam. Cerobongnya Cerobongnya hitam, iya. salah. Jadi kalau udah putih berarti Udah udah kepilih. kepilih. Oh, oke. Nah, setelah dipilih nih, misalnya si kardinal ini Mario Bergoglio itu ya, dipilih nih jadi paus. Nah, dia dikasih baju jubah seperti paus gitu, kasih warna merah gitu Oh, itu ya. yang menandakan Menandakan kalau itu terpilih gitu ya. terus Oh. diperkenalkan di jendela gitu ya, Oh, di iya, jendela. iya. Sambil kardinal yang paling tua yang mimpin yang ada di sana Iya. menunjuk paus kita sudah terpilih gitu ya. Oh, Ini paus iya, kita. iya. Jadi ditunjukkan tidak hanya lewat asap, tapi juga orangnya Oh, ditampilkan. ditampilkan ya. Iya. Oh, prosesnya juga lumayan rumit juga ya Mas sebenarnya ya. Panjang gitu ya. Mas. Panjang. Ya, tergantung Roh Kudusnya mau panjang apa mau. Misalnya kalau cuma sekali pemilihan 23% ya, 2/3 jadi ya sudah kan. Iya sih. Atau di dalam itu kan kita nggak tahu ya. Iya. Tidak, kita mau panjang-panjangnya berapa 2 hari ya. Gitu ya. Biar lama. Biar lama. Aja di sini. Iya, biar lama liburannya. Ya, bisa juga. Berarti perjalanan paus ini juga nggak cuma sebentar aja, berarti lumayan lama ya Mo ya perjalanan. Masa jabatannya. Iya betul, Oh, iya, jabatannya iya. panjang juga. Ya gitu biasanya seumur hidup
paus itu, kecuali kalau ada sesuatu yang membuat dia nggak bisa menjalankan tugasnya. Seperti Paus Benediktus yang ke-16 kan di tengah jalan mengundurkan diri karena kesehatannya. Tapi kalau Paus Yohanes Paulus, walaupun kesehatannya terganggu, dia merasa pede. Dia merasa masih bisa mampu gitu ya, sampai titik darah penghabisan. Akhirnya kan dia meninggal juga sebagai paus. Berarti kalau misalkan paus itu dia mau memberhentikan dia sebagai paus, itu harus ada alasan khususnya nggak sih, Mo? Nah itu tadi, kalau dia merasa bahwa saya nggak bisa secara jernih dan bijaksana bisa memimpin gereja secara universal, ya dia bisa mengundurkan diri. Nah, kalau dia mau mengundurkan diri tuh angkanya gimana sih, Mo? Saya penasaran. Yang lain undang lagi para uskup yang itu, yang kardinal itu. Ya dia bilang, saya mengundurkan diri, mari kita pilih uskup baru, paus baru. Gitu. Jadi ketika dia mengundurkan diri, dia langsung ngadain pemilihan gitu. Ya, tapi kan tentu tidak serta-merta kumpul terus mengasih tahu soal mengundurkan diri. Saya ada prosesnya, pengumuman dulu, menyatakan publik bahwa saya punya rencana mau mundur gitu. Pasti ada diskusi-diskusi antar kardinal yang lain yang ada di sekitarnya. Tapi ada masa ini nggak sih, Mo? Misalnya nih kayak kemarin nih Paus Benediktus mengundurkan diri. Ada nggak sih masa dimana gereja kita tuh kosong gitu kepemimpinannya karena yang lama mengundurkan diri atau mungkin meninggal gitu. Nah, tapi yang baru belum terpilih. Kalau Paus Benediktus relatif cepat ya, karena masih hidup dan bisa mengumpulkan kardinal. Sedangkan yang kalau meninggal ini agak lama. Karena kan masa berkabung dulu, masa ini berapa puluh hari gitu kan, baru kita kumpulin lagi persiapan panitia dan lain sebagainya. Jadi ya ada masanya pasti setahun, bisa 1-2 tahun untuk persiapan itu. Nah kalau kayak gitu yang mengurus gereja Katolik ini siapa, Bang? Ya para uskup menunjuk satu, tapi itu administrasi aja, hanya sebagai administratif. Jadi bukan penentu atau pembuat kebijakan, nggak bisa dia buat kebijakan. Ya, hanya sebagai PJS lah istilahnya ya. PJS. Pejabat sementara. Iya, betul. Waduh, tanya aja mantap-mantap sampai saya belum makan ini ya. Maaf ya, Bang. Oke, nggak apa-apa. Makasih banyak nih udah sharing-sharing dari tadi kita dapatkan banyak banget sih, Mo, pengetahuan tentang paus gitu kan. Oke. Nah, di sini kita sharing ke teman-teman kali ya. Iya, boleh kita sharing tentang paus. Biasa kan banyak beberapa yang kayak nanya, ih paus itu siapa sih yang milih gitu kan. Nanya-nanya, tuh paus asal dari mana sih kok bisa dia jadi paus gitu. Nah, kita sebagai anak muda juga bingung kan, mau kayak menjelaskannya. Aduh, gimana ya? Nggak tahu gitu kan. Ya, semoga nanti jawaban kita ini bisa dipakai untuk menyampaikan ke teman-teman yang aja. Oke. Mari mau dinikmati. Oh iya, makasih. Mari.